Namaku Lucy, kelas 2 SMA. Sejak umur 5 tahun, orang tuaku bercerai. Waktu itu aku tidak benar-benar mengerti apa yang terjadi, aku hanya tahu bahwa rumah yang dulu terasa lengkap mendadak hening. Dan ayah pergi membawa separuh dunia kecilku. Ibu bilang waktu itu, Lucy tetap punya ayah, cuma rumahnya beda, tapi rasanya tidak seperti itu. Sejak itu aku tinggal bersama nenek, sementara ibu bekerja di luar kota. Katanya jadi pembantu rumah tangga. Aku percaya, aku ingin percaya. Memasuki kelas 1 SMA, telingaku mulai menangkap hal-hal yang tidak enak. Bisik-bisik teman sekelasku, obrolan tetangga yang tiba-tiba berhenti saat aku lewat, sampai gurauan tidak sopan dari anak laki-laki yang bahkan tidak mengenalku. Katanya ibu Lucy itu perempuan malam. Begitu bisik seseorang suatu hari, aku langsung menutup telingaku. Aku marah, tersinggung, terluka. Bagaimana bisa mereka bicara seperti itu tentang ibu? Ibu yang selama ini berjuang membesarkanku sendirian. Ibu yang selalu pulang seminggu sekali membawa makanan kesukaanku. Ibu yang selalu memberikanku uang saku yang cukup bahkan kadang lebih. Tapi justru karena itulah keraguan yang tidak kusuka mulai tumbuh. Kalau benar ibu cuma pembantu, kok bisa pulang hanya seminggu sekali? Dan kok ibu bisa memberi uang sebanyak itu? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul tiap malam dan aku benci diriku karena mempertanyakannya. Malam ketika tidur tidak lagi nyenyak, aku mulai merenung lebih sering. Kadang aku menangis tanpa suara di kamar. Takut membayangkan kemungkinan terburuk, tapi aku selalu menghapus air mataku sambil berkata, ibu nggak mungkin seperti itu, nggak mungkin. Sampai suatu hari kenyataan menamparku sendiri. Aku ikut temanku membeli perlengkapan tugas sekolah. Di antara keramaian, aku melihat sosok yang sangat kukenal, cara jalan yang familiar, rambut panjang yang sering kusisir saat kecil. Wibu. Tapi bukan itu yang membuatku terdiam. Ibu sedang bergandengan dengan seorang pria. Pria yang tidak kukenal. Pria yang memandang ibu dengan cara yang membuat dadaku terasa sesak. Aku memanggil ibu, spontan. Ibu. Ibu menoleh, dan saat melihatku, wajahnya berubah seketika. Terkejut, pukat, seolah tertangkap melakukan sesuatu yang tidak boleh. Pria itu langsung melepas tangan ibu. Dan dalam hitungan detik yang terasa seperti berjam-jam, aku mengerti sesuatu. Ada yang ibu sembunyikan dariku, dan itu bukan hal kecil. Suatu waktu. Malamnya, ibu datang ke rumah nenek. Ia menangis sebelum aku sempat bicara apapun. Maafkan ibu, Lus. Ibu nggak mau kamu tahu dengan cara seperti tadi. Aku hanya diam, tidak marah, tidak menangis, tidak memeluk. Aku kosong. Bu akhirnya menjelaskan semuanya, bahwa hidup setelah bercerai sangat sulit, bahwa ia harus bertahan sendirian, bahwa pekerjaan yang ia jalani bukan pekerjaan yang membanggakan, tapi itu membuatku bisa sekolah, bisa makan, bisa punya masa depan. Ia tidak menyebutkan detailnya. Dan aku bersyukur ibu tidak melakukannya. Yang ku tahu hanya satu, ibu bekerja sebagai perempuan yang menemani laki-laki demi uang. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Bagian diriku merasa hancur, bagian lain merasa kasihan pada ibu, dan bagian terdalam merasa bersalah karena selama ini ragu pada perempuan yang berjuang sendirian membesarkanku. Apa yang kurasa sekarang? Dunia tidak runtuh dalam satu malam, tapi dinding-dinding kepercayaan itu retak. Aku tidak membenci ibu. Tidak, aku hanya sedih. Ibu mengatakan bahwa yang aku lihat merupakan teman pria ibu. Aku hanya mengiyakan saja. Beberapa bulan berlalu aku kono tahu di mana ibuku tinggal. Suatu ketika aku akan mengunjungi ibuku. Pada malam itu menunjukkan jam 10 malam. Setelah aku akan mengetuk pintu kontrakan ibuku, tiba-tiba saja aku mendengar suara desahan. Tanpa lama-lama aku langsung mengintip ke bagian suara desahan itu, dan ternyata aku melihat ibuku sedang berhubungan badan dengan dua pria sekaligus. Dunia seolah berhenti pada saat itu juga. Sedih karena ibu harus hidup seperti itu. Sedih karena aku tidak bisa apa-apa. Sedih karena hidup ternyata tidak seindah cerita film.
Tapi aku juga tahu satu hal, aku boleh kecewa, aku boleh menangis, aku boleh bingung, tapi aku tidak akan meninggalkan ibu. Karena meski ibu menyimpan rahasia besar, cinta yang ia beri selama ini bukanlah kebohongan. Ini mungkin awal dari hidup baru yang tidak kupilih. Tapi aku akan melaluinya. Aku, Lucy, dan ini ceritaku.